Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah Dekeling. NIM 124210091, kelas 1D. Di sini saya akan mengerjakan tugas UTS mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Nomor 1, jelaskan pengertian peradaban Islam, berikan contoh. Perkembangan peradaban Islam Rasulullah SAW, Khulafaur Rasyidin yang berpengaruh terhadap kemajuan umat Islam. Peradaban Islam merujuk pada perkembangan budaya, ilmu pengetahuan, dan masyarakat yang dipengaruhi oleh ajaran Islam pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Peradaban ini mengalami kemajuan signifikan. Contoh, perkembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan ekspansi wilayah. Kontribusi ini membentuk fondasi bagi kemajuan umat Islam hingga kini. Nomor 3, bagian dampak hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah terhadap perkembangan peradaban Islam. Jelaskan bagaimana peristiwa tersebut mempengaruhi aspek politik, sosial, dan ekonomi dalam Islam. Hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masehi memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan peradaban Islam, terutama dalam aspek politik, sosial, dan ekonomi. Aspek sosial, pendirian negara Islam pertama, Perjanjian Madinah. Aspek sosial, persatuan umat, penerapan nilai-nilai Islam. Aspek ekonomi, perdagangan yang berkembang, sistem ekonomi berkeadilan. Secara keseluruhan, hijrah menjadi titik balik bagi kemajuan peradaban Islam. Nomor 3, bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah dan dinasti Umayyah. Jelaskan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perkembangan ilmu pengetahuan di kedua masa tersebut. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Umayyah 661 sampai 750 Masehi dan dinasti perbedaan yang signifikan. Perbandingan perkembangan ilmu pengetahuan dinasti Umayyah, fokus pada ilmu agama dan sastra, mengembangkan ilmu pengetahuan, sejarah, dan bahasa Arab. Tokoh seperti Abu al-Aswad ad-Du'ali berkontribusi dalam tata bahasa. Penerjemahan awal, penemuan karya-karya asing terutama di bidang kedokteran dan kimia. Dinasti Abbasiyah, pusat ilmu pengetahuan, integrasi ilmu. Faktor penyebab perkembangan, yang pertama dukungan pemerintah, yang kedua kontak budaya, yang ketiga pendidikan formal. Nomor 4, apa yang dimaksud dengan zaman keemasan ilmu Islam beserta pada masa zaman keemasan ilmu beserta bidang ilmu yang mereka kembangkan. Masa keemasan Islam yang berlangsung antara tahun 650 sampai 1250 Masehi merupakan periode di mana peradaban Islam mencapai puncaknya dalam ilmu pengetahuan, budaya, dan ekonomi. Pada masa ini, banyak ilmuwan Muslim berkontribusi besar dalam berbagai bidang. Tokoh-tokoh ilmu Muslim dan bidang ilmu yang dikembangkan, yang pertama Ibnu Sina 980 sampai 103 Masehi. Bidang kedokteran, konfirmasi, menulis
Tichoner of Medincik yang menjadi rujukan utama dalam pendidikan kedokteran selama beradab-adab. Yang kedua, Al-Khawarizm 780-850 Masehi, bidang matematika. Kontribusi mengembangkan aljabar dalam sistem angka Indo-Arab. 3. Jabir ibnu Hayyan 721-815 Masehi, bidang kimia. Kontribusi dikenal sebagai Bapak Kimia. 4. Al-Farabi 872-950 Masehi, bidang filsafat dan musik. Konfirmasi mengembangkan pemikiran Yunani dengan Islam. Yang kelima, Ibnu Haytham 965-1040 Masehi, bidang optik. Konfirmasi pendidikan dasar-dasar ilmu optik dengan karyanya. Faktor penyebab perkembangan: yang pertama, dukungan pemerintah. 2. Gerakan penerjemahannya. Yang ketiga, pusat pendidik. Masa keemasan ini meninggalkan warisan yang berpengaruh hingga kini dalam berbagai ilmu. Nomor 5. Jelaskan bagaimana pengaruh kebijakan toleransi beragama yang diterapkan pada ulama, pemerintah kekhalifahan ulama dan Abbasiyah terhadap kehidupan masyarakat. Berikan contoh konkret dari kebijakan tersebut dan bagaimana dampaknya bagi kemajuan peradaban Islam. Kebijakan toleransi beragama yang diterapkan pada masa pemerintahan dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Pengaruh kebijakan toleransi. Yang pertama, aspek sosial. Kebijakan ini mempengaruhi berbagai komunitas. Contoh, di Madinah, Nabi Muhammad SAW menjalani perlindungan bagi umat Yahudi dan Kristen. Yang kedua, aspek ekonomi. Toleransi beragama mendorong kerjasama ekonomi antara Muslim dan non-Muslim. Yang ketiga, aspek politik. Kebijakan toleransi memperkuat stabilitas politik dengan mengaruh konflik antara kelompok. Contoh konkret, kebijakan pajak non-Muslim dikenakan pajak jizyah, namun mereka diberikan kebebasan. Dampak bagi kemajuan peradaban ilmu. Kebijakan ini berkontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan dengan banyak ilmuwan dari berbagai latar belakang agama berkolaborasi dalam penelitian. Secara keseluruhan, kebijakan toleransi beragama pada masa Umayyah dan Abbasiyah tidak hanya memperkuat kohesi sosial, tetapi juga mendorong kemajuan budaya dan intelektual dalam peradaban Islam. Baik, cukup sekian dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.